Anies Baswedan berpamitan dengan ibundanya pada saat mau berangkat ke kantor DPP PDIP dikarenakan akan dicalonkan oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpamitan kepada ibundanya Aliyah Rashid Baswedan jelang pengumuman calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan pada Senin 26 Agustus 2024. Berdasarkan keterangan pers, Anies berpamitan kepada Aliyah dan istrinya Ferry Farhati di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Ya, Anies berangkat dulu ya, mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini. Anies Baswedan mantan Gubernur Jakarta. Dan pada kenyataannya Anies Baswedan batal diusulkan atau diusung oleh PDIP dikarenakan Megawati masih sangat ragu. Kalau hanya mau dompleng saja, Megawati tidak mau, begitu katanya ya. Dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi ya. Kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya? Banyak apalagi mame daerah tebel-tebel itu loh. Ya, meskipun Anies Baswedan telah berpamitan dengan ibundanya, namun demikian PDIP batal mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Kita dengarkan beritanya pada saat ini. Kita dengarkan beritanya ya. Hingga siang tadi, PDI Perjuangan masih belum mengumumkan bakal calon untuk Pilgub Jakarta, Jabar, dan Jatim. Benarkah PDI Perjuangan batal mengusung Anies Baswedan? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di kantor DPP PDI Perjuangan. Nanda, selamat sore. Bisa Anda konfirmasi, jadi kapan PDIP akan mengumumkan bakal calon dari Jakarta, Jabar, dan juga Jatim? 5 menit. Yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Selamat sore Cindy dan juga saudara. Tampaknya untuk pertanyaannya saya kurang jelas di sini karena sampai dengan saat ini juga masih kita mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau pertanyaan ini masih seputar pilkada atau siapa yang disampaikan hari ini di gelombang ketiganya, tadi setidaknya ada 6 provinsi, Cindy dan juga saudara, 38 kabupaten dan 16 kota. Dari 6 provinsi tersebut tidak ada untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jatim kalau tadi kami menyimak. Karena untuk hari ini untuk wilayah-wilayah yang disampaikan untuk provinsi khususnya yakni Banten, Jateng, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Di mana dari 6 provinsi yang disampaikan, 2 diantaranya ini adalah Banten dan juga Jawa Tengah. Banten kita tahu bahwa kemarin rekomendasi sudah dikeluarkan untuk pasangan Airin Rahmi dan juga Ade Sumarde, yakni Ade Sumarde merupakan kader internal PDIP untuk di wilayah Banten, kemudian juga hadir hari ini
di agenda pengumuman Bacakada gelombang ketiga yang digelar di DPP PDIP. Kemudian untuk Jateng ini sudah bisa dipastikan, ini menjawab juga isu-isu yang beredar bahwa Andika Perkasa ini diusung dan didampingi oleh Hendrar Priyadi untuk pilgub di Jawa Tengah. Jadi untuk 3 daerah yang tadi saya sampaikan belum diumumkan PDIP hari ini, melihat sebenarnya kalau terakhir kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sebenarnya akan diumumkan di gelombang ketiga. Artinya semua daerah, seluruh provinsi, sisanya yang belum disampaikan di gelombang 1 dan juga gelombang kedua, ini akan dirampungkan hari ini. Tapi kalau melihat kenyataan dan dinamikanya, ternyata masih ada DKI Jakarta, kemudian ada wilayah Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur, ini belum diumumkan. Artinya kemungkinan besar akan ada gelombang keempat susulan, yang dimana sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu lebih lanjut dari PDIP keterangannya. Itulah batal diusung pada hari ini. Anies Baswedan sudah berpamitan dengan ibundanya dikarenakan akan diusung oleh PDIP. Namun pada kenyataannya PDIP tidak mengumumkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hanya Andika Perkasa untuk Pilgub Jawa Tengah dan Airin Rahmidiani yang merupakan calon gubernur di kota Banten. Sebelumnya Anies Baswedan bersedia dan bergabung dengan PDIP untuk diajukan ke dalam calon kepala daerah di Jakarta, dan DPD Jakarta telah dengan senang hati menerima Anies Baswedan. Kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak, salaman ya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Ya, itulah Anies Baswedan yang bersedia maju di Pilgub Jakarta melalui PDIP dan telah diberikan buku-buku oleh PDIP ya, tentunya adalah buku-buku nasionalisme. Di sini ada Bung Karno, Islam dan Pancasila. Ada buku Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Ini mungkin Megawati mungkin ya. Ada Keislaman Bung Karno. Jadi buku-buku ini diberikan oleh PDIP ya. Luar biasa. PDIP di dalam ingin mengusung Anies Baswedan. Namun demikian kelihatannya Megawati masih sangat bimbang sekali untuk mengusung Anies Baswedan dan tidak mau apabila cuma dijadikan dompleng saja ya, hanya sebagai PDIP dikatakan hanya sebagai tempat untuk dompleng, maka Megawati tidak mau. Adi Praetno mengatakan elektabilitasnya Anies Baswedan inilah yang menjadikan dia seakan-akan jual mahal dan tidak mau masuk ke partai, padahal Megawati sendiri ingin atau ya silakan lewat PDIP tetapi harus maju atau harus mau menjadi PDIP. Itulah yang kemudian membuat kenapa Anies Baswedan relatif dianggap kuat ya dan lebih memungkinkan akan diusung oleh PDIP. Tanpa itu semua ya saya kira PDIP tidak akan tertarik pada Anies. Karena PDIP itu butuh sosok yang dinilai cukup kuat, powerful, dan mungkin bisa mengunci kemenangan. Ya salah satu jawaban politiknya ada pada Anies Baswedan. Oleh karena itu kalau Anies ini tidak populer, elektabilitasnya rendah, tidak muncul secara signifikan, ya saya kira Anies tidak akan punya kesempatan untuk bisa maju. Oleh karena itu per hari ini sebenarnya kalau mau jawaban agak spekulatif ya soal Anies bisa maju dan tidak melalui PDIP, ya tentu jawabannya 50-50. Per hari ini memang sangat kelihatan PDIP itu ingin menunjukkan sebagai partai politik yang sangat ideologis, partai politik yang mendahulukan kadernya sebagai salah satu kontestan. Tapi sekali lagi PDIP juga harus ingat
bahwa kader yang mereka punya di Jakarta sepertinya kalau hitung-hitungan kita tidak terlampau kuat jika harus melawan kekuatan besar Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 14 atau 12 gabungan partai politik yang cukup solid. Gitu ya. Oleh karena itu ketika PDIP hari ini bukan lagi pemenang Pilpres, mereka tidak seperti 5-10 tahun yang lalu, mereka saat ini sedang dikucilkan oleh mayoritas koalisi Kimplas, maka tak ada cerita sebenarnya bagi PDIP untuk menambah kekuatan politik lain dengan cara menggandeng, merekrut, mengajak berkoalisi pihak-pihak eksternal yang sama sekali tak ada kaitannya dengan PDIP. Mas Adi, kita nantikan seperti apa, siapa yang akan disampaikan. Dan memang pada saat hari ini diumumkannya calon-calon gubernur, namun demikian Anies Baswedan tidak dicalonkan atau diumumkan oleh Hasto Kristianto.